Lo salahnya di mana? Mulai datang disetir pengiran itu model takbir, mereka disetir itu benar. Salahnya di mana? Nanti kalau warai sampai Nabi ngendikan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ul mizan. Kama tamla'an ma bina sama ibalah. Wah, benar hadis wal istighfar yang la'ul mizan boten. Subhanallah yang la'ul mizan. Kalimatan khafifatan ilal lisan, sakifatani alal lisan, habibatani ilal rahman. Mesti subhanallah walhamdulillah. Boten ana istighfar. Dene ono syariat kiai kok seneng istighfar. Niku cara kula tekan pakai. Darane salah istighfar pasti salah. Malah dia mau ngomong. Tapi nek ono kiai atau siapa saja yang lebih menitik beratkan istighfar ngalor tasbih, atau ngaji, ini tetap keliru. Jadi kita tenang. Karena untungnya tasbih adalah kita tidak berpikir apa, hanya berpikir tentang keagungan. Suatu kali nabi tak mesti tasbih tak ngamen. Entah soal tak ngamen, corong Jawa tak ngamen rambulan. Wah, mesti tasbih nabi tak ngamen. Coba sampean donga kita dimulai apa? Subhanallah walhamdulillah. Sampai alhamdulillah ya ini wajah itu semuanya itu bentuknya tasbih. Quran yang penuh dengan tasbih. Subhanallah wa inna tumtuna wa inna tusyikun walahu hamdu fis samawati wal ardi wa asyiya wa inna malah nak bis 6 likur ngantes bis 8 likur mulai setelah surat Waqiah, mulai surat Hadid itu musabbah halillahi ma fis samawati wal ardi. Mungkin surat Hadid ya sabbah halillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Mungkin surat Jumat sabbah halillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Lalu kula cerita pribadi. Kula niku kan kiai urip ning zaman modern. Ya rawan selingkuh, rawan haram, rawan korupsi, rawan ra bener. Rawan bersekutu, bersekongkol, dan berkoalisi. Jadi kulon dia tahu diri. Mengiman kulon mau sepi. Jadi anak kulon pada butuh kulon. Sebenarnya anakku kok tidak ada tasbih. Kabel. Pokoknya ada unsur tasbih. Nah maksudnya itu. Kenapa tasbih tidak ada tahu. Jadi sebenarnya anakku tidak benar, tidak salah. Pokoknya malaikat rapat itu nyekso. Berikutnya ini tasbih. Tasbih artinya mau tasbih. Malaikat itu salah. Mau tasbih itu salah. Saking pede saya, karena memang gitu. Setan paling raiso juga memenuhi. Karena dia berhubungan, bertautan, bersinggungan dengan kesuciannya Allah. Mulanya ketika Nabi Nabi, aku ratau roh setan cuwilik nganti koyok nyamuk, koyok marfi wong sing bocor. Setan ono azan lain, nganti ngentut. Padahal kalimat azan rawa istighfar. Kabeh berbentuk tasbih. Ini kita ngaji kan. Gua tuh nanti istighfar gua tuh nanti istighfar mesti berarti sesuatu. Enggak ada sesuatu ben ngelawan apa? Bisa. Lho ora tahu apa dicire. Tapi nek mau tasbih kepengen apa? Perasaan yang mau tasbih mesti kepengen tidak kepengen apa? Mesti rasa terlintas kok. Buat kita kok. Padahal latihan ikhlas adalah satu nama tidak terlintas. Oh, zaman apa itu sanawal terlintas sendiri. Enggak apa-apa kan? Ilmu tidak tahu. Jadi apa saya istighfar? Nang sepuro, nang lebu. Tapi ya satu istighfar lu mau tetap mau istighfar sampai rasa sedih. Enggak apa-apa istighfar. Ya istighfar ya apa? Tinggal sendiri elek. Tapi kalau mikir perbandingan, karena kelebihannya subhanallah, kelebihan itu orang terbiasa dengan alam yang suci. Kemudian setan ini kan alam yang enggak suci. Jauh sekali setan. Mulai kita diwajari, mulai sholat ya Allah Akbar, subhanallah. Engkau ketika terawih, ketika witir, subuh, untuk diusur rohullah, wabul malaikatina. Hampir semua kalimat yang diajarkan Nabi itu semuanya bentuk tasbih kalau enggak tasbih. Istighfar itu jarang. Ya ada hadis tentang tasbih istighfar. Itu ada 1/1000. Mungkin lebih mas. Mungkin 0,sekian% banding ribuan. Ini penting kolaborasi. Mergo setan. Iku paling gampang gudung dari wong sing duwe kepentingan.
Nah, termasuk ibadah yang rawan kepentingan itu nopo ini tenang kurang ngaji ini tenang. Sebab itu tengkikam tengkisek ya sing diceritakno dawe Rabi Adawiyah wastighfaru la ya tansi nopo istighfar kita itu butuh istighfar. Di istighfar ini sumber wadah bulan. Itu perlu diistighfari tenang. Mungkin jauh Rabi Adawiyah, papa populer perempuan di dunia nopo. Tapi tidak ada jauh mau takbir butuh istighfar, mau takbir butuh. Karena mesti bener deh. Sebab itu Nabi nak ngendikan subhanallah tak ngamen. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ul mizan. Gitu. Kuwata jauh. Kadang-kadang nak maca tentang tafsir wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbi. Sama juga tentang tafsir. Wal baqiyatu sholihat ay subhanallah walhamdulillah. Ini penting kolaborasi. Mesti setan dulu gue wong apik, ora dikon selingkuh kejero. Biasane ra gelem. Paham ya? Gue wong soleh kon selingkuh kan ra gelem, kok kejero. Tapi digoda lewat hadun nafsi. Lah hadun nafsi itu dimulai dari hal-hal yang lain. Mulane wonten cerita tentang kitab. Ini karena iki gak ono sanate, ono kitabe tapi ora ono sanate. Tapi cerita, hanya di kitab ada ora ono sanate. Dan kitab-kitab salaf itu diterangkan oleh cerita Kiai Barsis. Kiai Barsis itu terkenal di murid 3.000 bisa berkafe tanya di soleh. Sowetan tak bodoh wajahnya ditugas orang tahu sukses. Mereka tukang dirikan soleh. Akhirnya Iblis sebagai kepala setan turun. Wah, enak ketua dan musa ketua. Hasil Iblis turun tangan. Iblis pinter. Dia pinter nantiannya. Soal dia ini, saya itu masih modal dia itu modal. Nah dia ini misalnya dia mulai lu 4 jam, jadi 4 jam. Dia ini nyanyi 4 jam, dia 6 jam. Kalau dia ini orang tahu mana. Kalau dia ini foto tenan kemis, ini foto betina. Oh entah, kalau dia ini ibadah atau mana. Wontonnya kalah, ibadah kalah. Orang tahu mana. Sesuai dia ini tak. Kamu tuh umumnya mau berkenal ibadah kalah anda. Aku gue tahu. Rasanya apa? Mulai setan mau wah, jangan nonton wondah. Orang beneran itu. Nyata. Pulau itu namun soal. Namun saya urokan, jadi dia kesel. Saya nak eling bisa pulau, kepengen sholat. Nah, itu kesel hilang. Eling bisa pulau keselnya. Iya. Oh, jadi ngono sing ngerti kowe nek ibadah luwih kuat timbang nganggo nggih, Pak. Lah terus apa iki? Ya karena tekasi ya. Lha iki ceritanya bobo kan ora tapi ono iki. Apa iki go taksi, go perban. Sama siapa pun. Selingkuh, aja sing kecorokan, selingkuh wae kecorokan. Dia iki kono wae. Selingkuh. Dino. Mateni wong. Aku kerja, bisa mata ini apa? Apa? Setan pinter. Ngeplay. Tidak apa? Ngeplay. Nyapu, Bang. Ngobrol. Dengan. Tata biasa. Tata kesepakatan adalah apa? Ngobrol. Dari orang Lino, ramah ini Bang, tapi apa? Ngobrol. Lah mulai bisa, nak jenenge toko minuman, mesti sinjoko itu. Boleh bisa ambil maksiat, itu parah. Kenapa? Ya kok wong kok cerita bijak nggih ngoten. Dene kok pengen menang nang iso pesta nek benar. Akhire nyabu. Barang nyabu ora sadar akhire merkosa tinggi uga. Perkosa tinggi itu berarti bernyabu jadi zina. Akhire sing lanang kok bojone cawe itu mau teko ngalang-alang isi pateni. Jadi akhire dosa sing sementara dihindari ketekan ka. Bareng nyabu Dino terus mati. Sebab itu ulama-ulama yang fikih dan budi-budi ngendikan orang sanggawe kelas main dosa. Misalnya kelas main dosa mata ini nomor 2 zina, nomor 3 korupsi orang sanggawe kelas main dosa dosa narik dosa liya. Misalnya dia duit korupsi 500 juta orang kakak tingkah. Bisa ronda di pinggir nunggu atau penting gue ditanggung ini. Uang diutang orang-orang di nafsu.
Mbok bodinya apik kaya apa kowe ora ngarang duwe nak. Mergo duwe utang. Lah saiki wali kan di 500 juta pikiran beda kok dari sisi lho. Lho nggih. Uang itu nafsu be orang itu karena latar belakang pikirane. Paham? Jadi kira utang nih. Wah, anjing nojo tapi korupsi, yang itu dosa sifat, dan ada dosa. Kita tahu ya penerangan. Akhirnya wal hasil, dia ibadah itu gagal jadi dia. Mergogodane setan. Lah setan nak godo rata-rata ning gone wong saleh liwat ibadah. Lan iki ruang, mulane dikane Nabi, setan wis putus asa disembah secara fisik. Dia akan godo manusia lewat hawa nafsu. Tapi mendikane ulama-ulama hawa nafsu nak wong nakal yo dino mateni wong nyolong, tapi nak ning gone wong saleh hawa nafsu termasuk saat ibadah dekne duwe nafsu dikompensasekno ambek mate. Itu paling bahaya karena sawangannya apik. Wong ibadah kok dikompensasikan ambek apa? Mate. Mungkin misalnya saya ingatan ini, contoh paling gampang. Mulai kalau jadi kiai itu ndonga mbek pengiran Gusti kumpul kula niku rondo meriman nanti mati. Niku luwih nyelametno ikhlas kula, timbang kusuk akhire brutuk. Numpun kula niati, sampeyan ora tahan tapi tak kula ngoten. Misalnya ngeten, contoh paling gampang. Kula misalnya jadi kiai. Mulang jenengan 10 tahun nganti nganti. Kula ikhlas. Saya bisa melarat pakai keimanan, saya butuh ngaji ta ulama. Ikhlas 10 tahun. Tapi setan tergoda. Suatu saat setelah alumni, dia mungkin beda partai dengan saya. Beda kepentingan dengan 10 tahun tak ulang. Keluarnya aku. Kurang ajar. Kan? Itu berarti ikhlas 10 tahun yang sedang jalan. Ternyata bisa diralat dengan sekarang karena sedekah juga gitu. Sampai di Quran latu betilu sedekahatikum bil manni wa Kue 10 tahun rumah saya yatim. Ikhlas. Saat saya yatim, pakai imanan, pakai duit, tak sekolah, ikhlas. Dari 10 tahun kamu beda partai, beda kepentingan, beda selera, atau beda apa. Kue kemudian gak cocok. Tak rumah 10 tahun, jadi kok wani, kurang ajar. Ini bentuk-bentuk ibadah yang kemudian setan bisa memelesetkan orang menjadi bentuk sihir atau bentuk maksiat. Sebab itu Allah melatih kita, setiap amalan solihan itu buat tasyakuri. Misalnya cara berpikir sampean, misalnya kata sulok, suatu saat Pak Rukin benar, wah saya itu suara kena sinut, partainya juga partai itu, partai Islam, juga partainya nasionalis, di partai gue misalnya, sampai santri musim khusus-khusus. Sebab ini namanya partai Islam, partai non-Islam artinya kafir, orang nasionalis, tapi non-Islam biasanya apa? Harusnya kalau saya itu ahli Quran, cara berpikir saya, alhamdulillah aku zaman rukun kok urusanku ngaji. Jadi saya ini pas orang cocok dia kebin, pas rukun ku apik, pas atas dia kebin. Untung pas rukun kok urusannya apik. Harus disyukuri. Pira-pira pas rukun urusan kong kali, karena ya banyak pas rukun urusannya kong. Pira-pira hubunganku pas rukun urusan ngaji, urusan apa kong. Enggak boleh kamu meneruskan. Tak ulang ngaji kok boleh ngomong. Nah itu, setan pinternya gitu. Sama. Bersesat juga cara berpikir salah. Harusnya ibadah semua yang dia lakukan disyukuri. Dia gak usah berhenti, nak kalah ibadah. Lalu kalau nyuwun, ngaji kalau temeriki, nak sampai status ijek pekir, rasa kepengen kaji. Karena berkompetisi dalam ibadah itu menjadikan tidak suka. Kita belum marah, ya sabar. Kita belum beli duit, ya kasih. Ya kita agama mengajarkan begitu. Ini kalau tenang, ya cerita dengan kapasitas ulama. Ada orang miskin rawuh ning Nabi, iri. Hadis sahih ini ada sanadnya hadis sahih. Kemudian orang miskin itu matur ya Rasulullah, zahaba ahli jusur bil amwal. Yasumuna kama nasu. Wa yusalluna kama nusalli wa yatasaddaquna fi fuduri napa amal. Ya Rasulullah sik bejane tangga kula niki.
Dia sholat kados itu, dia poso kados itu. Tapi dua kelebihan sering sakit sedek. Liwat ini apa? Bang, ini apa? Nabi orang kok jawab, ya wis nang ngono kena dongakno juga mboten. Jawab Nabi, apa perlu kamu saya tunjukkan satu amal, di mana kalau kamu mengamalkan itu akan melebihi dia, atau paling tidak sama dengan dia. Iya ya Rasulullah. Iya ya Rasul. Terus Nabi marahin Nabi malah lucu. Pertama yang disebut tentu inna bikul tasbihatin sedekatan. Oke, mau tasbih ya wes. Lucunya mana Nabi dakwakan wa kullu sulama minan nasi sedekatan. Setiap roh, setiap inci dari badan, dari dasarmu, setiap inci dari tubuhmu, itu ya bisa merupakan sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, wa nahyun 'anil munkar sedekah. Sampai Nabi nyebut sesuatu yang biologis. Wa fi buti ahadikum sedekah. Kue ngumpuli bojomu ya sedekah. Sampai sahabat itu protes, ya Rasulullah, ayat di ahaduna syahwatahu wa walahu adu. Mosok tiang nekani syahwat untuk kan? Jawab Nabi, alaisa lawadu akasi haramin akan lahu bisri. Umpama ini salah letak apa ora bisa. Naam ya Rasulullah. Ini penting kalau aturakan permisi, karena kalau setan goda orang soleh, itu dimulai dari selera ibadah, karena orang soleh tidak punya selera mati. Misalnya kalau marah. Kalau pulau ngalim ya. Terus, nak pulau misalnya di selera ibadah, aku ngalim orang kelas kaji, orang ngalim nggak iso kah? Aku ngalim untuk hasud, untuk aliran kondi. Itu bahaya, berpikir begitu dong kok. Kalau aku ngalim iso kaji, orang ngalim nggak iso. Itu bahaya, berpikir begitu dong kok. Harusnya ada itu. Karena dia kaya, maka harus beribadah haji. Aku ngalih, bahasaku yang murah. Coba tak ada duit, lagi kena sitok wajib. Jadi urusannya ya di kono-kono soal lewat kasih, tak soal lewat liane. Dan Islam mengajarkan itu. Sahaja. Ini penting kalau aturakan. Karena sekarang itu banyak kesalahan yang dipaksakan. Ada orang cilik mulang santri 5, iri besing santri ini 10. Aku kapan yang di santri 10? Kalau nak mulang santri 5 ora ibadah. Ibadah nanti ini nak mulang santrinya 10. Berhenti ya kok kemas ibadah. Soalnya berhenti ya kok kemas apa? Mana mulai saiki, sungguh ide lah ibadah. Suami stok ulang bunga-bunga ide. Misalnya di luar wong, cilik mulang sitok bunga-bunga, muridnya 100 ngepantes. Apa nak sitok gak ngamal? Sitok yang ngamal, 100 gini apa? Paham ya? Sungguh ide. Karena ini penting. Setan tak bodoh lewat nafsu ibadah. Nah dari sini ini ketika ada Rabi Adawiyah wastighfaruna yang tajun apa? Karena istighfar rahmat satu nafsu. Sementara tasbih tidak. Mulai barengan sini latih. Latih betul. Sesering mungkin baca tasbih. Wa subhanallah itu krotal. Ya kalau ajaran-ajaran ulama subhanallah bihamdihi subhanallah apa? Bahkan tenggene riwayat Muslim, Nabi itu ngajari baca tasbih yang paling komplit. Ya, jadi saya Nabi sering wiridan, nak baca tentang masjid itu wiridan suwi. Dari Nabi penak, nak wiridan suwi ku repot. Kalau ini mau wiridan urusannya, kita tak warai wiridan, saya bawa wajah yang patah terus ngalah-ngalahi wiridan suwi. Ya terus wiridan ngalan. Nabi itu wiridan rada nakalan tapi akhirnya hebat. Jadi ini jadi masalah fikih ini ya diwarai. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada apa? Subhanallah wa bihamdihi ya Allah jenengan selalu suci. Adada khalqihi kabeh jumlah makhluk jenengan teng alam raya niki kabeh maca tasbih teng ada danowo wa zinata arsi lan maca tasbih juga sing dadi kepaese aras jenengan. Itu biasanya nak ngingkat wiridan itu ulama mulai zaman Nabi Muhammad nanti saiki itu liwat wiridan. Dia nakalan tapi diterima Allah.
Itu gale sampean wiridan sing tahlil ngoten niku ora wiridan nakalan. Misale, kula padha korkan zakir lho kok salah dikrikal. Umoto kabeh pendak tahlil wae terus diringkes pokoke kula eling jenengan kula padha korkan zakirun wa kok salah dikrikal. Kok gitu. Apa muni setiap saat kok bulet ra karo. Lha iku artine pokoke Gusti jenengan iku suci lan jenengan maca selawat Kanjeng Nabi kapan saja. Cek ana sing eling, cek sing lali sedang lali. Gimana nopo? Ulama zakar kazakirun wa ghafla an dzikrikal. Itu memang wonten. Wonten wiridan yang untuk meringkes niku diringkes ada kholqi. Nah, tengene taklil diringkes ulama zakar kazakirun wa ghafla an dzikrikal. Lah sing dadi masalah fikih. Sing ulama tak dunya akhire ra iso jawab dadi istilahul mazhab terus akal-akalan. Ini nak ono nakrik KUA, ini mesti rada tersinggung. Tapi ini mampu kompetitif. Tolak berarti, ini rumah noteran. Tolak berarti, yaitu tolak yang wis ra iso rujuk kecuali bojone rabi mbek wong liya. Iku cara fikih disebut tolak. Iku cara fikih Syafi'i sing terkenal ing Indonesia, sing dadi standar KUA. Iku mau cukup muni tolak tuki salasan. Kowe tak tolak ping sakjane kata-kata, wong tolak tuki, kowe tak tolak ping 3 dianggep dadi bali. Lah saiki diwales. Tadi Nabi ngendikan, nak iso sedina maca istighfar ping 100. Apa cukup misalnya demi astagfirullah mi'ata marrah. Astagfirullah mi'ata marrah. Artinya Nabi maca istighfar ping 100 kan astagfirullah sampai ten. Lah nak ngono ben dadi tolak bareng kudune muni tolak tuki. Ora kok muni tolak tuki. Salah. Wah, rumah tak dibagi itu terus pikir dari rumah. Lho misalkan penggale kan gitu. Misalnya tolak tuki salah. Kowe nak takut ping 3. Udah tau mesti tak muni ping 3. Darane takut ping 3 ya nak jotos ping. Tapi cara pakai tolak itu bisa dan dia agak tolak nopo. Mulai dari Imam Suyuti itu termasuk masalah pakai dan bingung no ya anti. Tapi memang khasnya ulama, khasnya akademik ini harus yang antik-antik ini. Itu termasuk wong wiridan sedina sungi kuat terus diwakili pokoknya ada gagal di. Moto selawat terus rakuat terus diringkas ulama zakar kadzakirun wa qala indikrikal. Jadi itu memang masalah-masalah unik sing dadi rahmate Allah wong ra iso sempurna kok disempurnakno liwat dalan ini. Soalnya Gusti dengan isi terus terbiasa. Jadi moto tasbih sing patut kan ya Allah subhanallah tiap saat. Lho iki jowo ngoten. Wis sampe nak kiai ngalim. Nak mulia. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Mesti kan kuliah ada zaman. Setiap saat itu dia mau terlelok terus dengan ngilang. Butuh makan, butuh pidato, butuh kaspo, kampanye, macam-macam. Jadi akhirnya mesti tapi kan Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata di ayi zaman. Dia maksudnya itu gue ngakali. Nah lelok setiap tapi dia ora usah moto setiap. Jadi belum tenang. Jadi ya ora ngono niku yo. Nek pangeran maklum. Mergo ana sanate. Paham ya? Ana napa? Iki mergo zaman Nabi rasa ijazah sering wiridan terus kan wiridan. Nah, mergo kon moto tasbih terus. Akhire ijazah nak moto tasbih. Waktune kan terus wiridan. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Nabi sampean iki ora usah ringkes biasa. Wong kula mawon sing figur kan boten kula ringkes. Kula itu sedina niku. Minimal itu kalau yang riwayatnya Zainab itu 4 kali. Anak wiridan kula niku maca surat Sabbahan hampir mulai kula cilik nganti kula lunga teng putih itu mesti maca surat Sabbahan. Karena ini kula bangga betul. Artinya bangga itu tak anggap wiridan paling aman. Ora perlu istighfar, tak perlu prosedur mesti bener ya. Jadi tak menangan daripada wiridan rawan salah, atau mesti nopo. Malah ada yang ceritanya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu dakwah ning kaum.
kecewa minggat. Tanpa diperintah pengiran. Itu cara nabi rak salah. Wong nabi kok mutung tanpa diperintah. Tapi nabi Yunus pinter. Gua mutung ning gone lunga minggat. Dia numpang perahu nelayan. Numpang perahu wolang kaling, pokoknya walhasil intinya rumusnya kudu bebannya dikurang. Fasa hamapaka naminal mut hati. Diubi bolak balik yang kena gitu. Walhasil yang kudu dibuat nanti sinten. Barang dibuat dipangan iwak. Karena ini jero iwak ada yang interaksi. Mulanya kalau ada masuk pengagum nabi ini orang istighfar. Ini gue nekonak nih diceritakan. Kalau lah annahu kana minal musab. Paham? Wah, subhanallah la ilaha illa anta. Lagi muni ini untuk minat. Tapi ini Quran diceritakan kalau la annahu kana minal musab. Bukan minal musafir, minal musafir. Kalau saja dia saat di perut ikan dan baca tasbih, pasti tak biarkan begitu. Berhubung baca tasbih tak selamat. Karena kalau kan urip di zaman akhir, rawan salah, ya rawan macam-macam. Nah, cara orang pikir rawan perselingkuhan agama dan kekuasaan. Oh, ini saya kepenak komentar kiai ini boleh jadi perselingkuhan agama dan apa? Kekuasaan. Ngawur. Cara politik dari kiai baru membela agama lewat kekuasaan. Jadi ngelakuin ini. Nasruddin lewat apa? Kekuasaan. Nah, ini kalau murahkan resiko dari zaman akhir. Kalau ini kan doang yang ada di subhanallah. Mana anak kalau tak ada tasbihan ya tak jarang. Ben malaikat dengan alisa ben bingung lagi. Amat cara kok. Lho itu terinspirasi oleh Quran, boten nafsu boten. Nabi Yunus nabi salah. Wis jelas salah, nabi kok muntung. Tangan-tangan pinter ini wiridane dalam kitab. Bila wiridan sing aman deh. Kalau lahan baru kanan apa minang? Terus kula duwe riwayat malih, ana wong disiksa ten neraka. Niki ten hadis. Puluhan tahun neraka. Tapi dari ya Hanan, ya Hanan. Ini ora tau, ya ora istighfar, ya Hanan, ya Hanan. Ya ate kan ya. Ya menilai jahil bos kok ini. Ate kan bingung malaikat malih. Pikir, di sana neraka bunga-bunga, aku kok malah ate kan. Di luar malaikat itu neraka kok dhewe. Soal rokok, tapi orang tahu kecewa sampai pengiran. Soalnya pengiran itu terus dipuji, itu terus disanjung. Wah, nggak kecewa, kenapa? Nomor biru. Jauh rokok lah, nggak kecewa. Pengiran dong. Ya, mana. Akhirnya pengiran tak apa-apa. Aku roh, uang dengan pocok rokok cek wiridan. Dia nanti. Pak, enggak. Kan kita nanya. Kenapa kau tetap wiridan? Wiridan setengah kepala bagus biru. Wiridan mesti apa? Ya wiridan itu aku kan. Wiridan itu nggak salah, mesti apa? Ya tapi, nah ada apa nih? Foto-foto bener, ini aku. Lalu kalau yang teman bapak beralmarhum. Nah mau ada itu kan untuk keting ziarah kubur. Wong itu seneng ziarah dari bapak. Mari wong itu nak ziarah itu ya salah. Senengannya boleh dalil tentang halal ziarah. Nah boleh dalil itu untuk maksud. Piawai ziarah kubur tahu dilarang. Kuntuna itu man ziaratil berdilarang diolehno. Alam itu berdilarang di. Kan gak mungkin barang berdiolehno kok merucut jadi sunat. Mosok berharam menculok jadi sunat. Pantasnya berharam yang menculok jadi Jawa. Mosok naik kelas kok berharam menculok jadi. Itu cara untuk pakai ya menculok tembung berharam kok menculok jadi sunat. Umpama berharam bukan apa-apaan suwe, terima jadi tidak. Atau bapak kamu tahu kita kok ngomong banget. Nah, dia ngawin dengan wiridan di kuburan. Kenapa jarak apa? Jarak apa jarak kubur? Aku mau dari Allah. Ya kadang di masjid, kadang di kuburan, kadang di jalan. Apa cara aliran mau dari Allah karena ini masjid, berarti ini dalam rawan yang terminal. Aku mau dari Allah. Walau kadang di masjid, kadang di dalam, kadang di kuburan. Jadi apa aku jarak kubur? Itu jawab. Aku tak ketemu, jadi bapak pulang urang. Mana pulang urang di desa anak.
Tak kono ki saran bang mesti kenangane bapak lurah. Gue senengane dolanan kalian tiang-tiang awam. Itu lagi nih. Bapak lu wis dadi gede musuh pun senengane